Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan dalam edisi kali ini, kami akan menyajikan liputan tentang mengalirkan dan mengasah cinta kasih. Setiap bulan relawan dan KNU Heci Selatan saling bertemu untuk berbagi kasih, semangat, dan juga harapan. Dengan tulus dan penuh syukur, mereka berbagi dan bersumbangsi sesuai kemampuannya. Setiap bulan, para relawan dari Heci Selatan berkumpul bersama penerima bantuan untuk saling menguatkan, saling berbagi, dan saling memberi semangat. Setiap orang yang hadir dapat saling belajar bagaimana tetap setia dalam perjuangan melawan penyakit dan bagaimana tetap kuat dan tak putus asa melalui pengobatan. Saling berbagi pengalaman, suka duka, harapan, dan semangat menjadi kekuatan tersendiri. Setidaknya terdapat hampir 30 orang penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok KNU Heci Selatan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Yang hadir di sini adalah pasien sendiri atau pihak keluarga pasien. Di antara mereka adalah pasien atau pihak keluarga pasien gagal ginjal, kanker, hemofilia, infeksi otak, hidrosefalus, cerebral palsy, stroke, komplikasi berbagai penyakit, dan juga kloronia Malaysia. Agus Budi adalah ayah dari Dimas Dwi Nugroho yang mengalami kanker otot paha dan sudah 3 tahun menjadi KNU Heci Selatan. Usahanya rasanya untuk saat ini saya senang, gembira, dan bercampur haru di antara acara seperti ini. Di campur haru karena ada beberapa dari pasien yang dibantu oleh Bunda Suci dari berbagai macam penyakit. Itu kita selalu bisa sharing dengan para pasien, orang tua pasien, bagaimana dari pihak Bunda Suci pun membantunya. Ada yang berbeda pada pertemuan September ini. Selain peragaan isyarat tangan, diadakan pula lomba menyanyi antar pasien atau keluarga pasien. Para peserta memiliki waktu 1 bulan untuk berlatih, dan mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Sambil berlatih dan bernyanyi, para peserta juga belajar meresapi makna setiap lagu. Keluarga Kento Tukianto adalah salah satu peserta. Putra bungsu keluarga ini, Ramdan Akbar, baru berumur setahun. Sejak lahir ia mengidap kloronia Malaysia, suatu gangguan tumbuh kembang anak. Kalau yang terindah, puisinya juga mengenang kita juga dari nasihat orang tua itu harus benar-benar dipatuhi, dihargai, harus dinyatakan, harus dengan kenyataan tuh. Bisa bertemu semua saudara-saudara yang belum kenal, jadi nambah wawasan lagi, jadi nambah semangat saya. Saya mengucapkan terima kasih sama ini bantuan dari Bunda Suci yang telah membantu anak saya selama ini dari umur 3 bulan sampai setahun ini. Saya terima kasih banyak sama Bunda Suci itu. Moga-moga ini langsung lanjut terus, anak saya bisa sehat, alhamdulillah sehat walafiat, jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Jika melalui sharing setiap orang menjadi bersemangat dan terinspirasi, melalui lomba menyanyi ini setiap orang dapat terlibat dalam budaya humanis suci. Kita kembali ke tujuan saya bikin acara ini, satu adalah menjalin jodoh yang baik antara relawan dengan para KNU, dan kedua kita kembali tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan salah satu budaya humanis Ceci dengan bernyanyi dan isyarat tangan gitu. Yang menjadi pemenang pertama lomba nyanyi pertama kali ini adalah keluarga Supratman dan Loviana. Mereka memilih lagu Wariskan Sebuah Dunia Yang Bersih. Ya, milih lagu ini karena kita harus mewariskan
dunia ini kepada anak cucu kita nanti supaya dunia ini indah, bersih. Kita harus menjaganya dan merawatnya untuk anak cucu kita nanti. Chandra kalau di rumah diajarin sama mama kalau buang sampah di mana? Di tempat sampah. Kenapa sih harus buang di tempat sampah? Karena supaya rumah kita tuh bersih. Supaya sungai itu tetap bersih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang sangat saya kagumi dari Bunda Suci adalah Bunda Suci tidak memandang suku, agama, ras, segala macamnya. Siapapun yang sekiranya membutuhkan bantuan itu pasti dibantu gitu ya. Seperti yang saya lihat di sini mungkin ya dari latar belakang berbeda agama gitu ya. Begitu kita datang ke sini kita merasa benar-benar kita tidak hidup sendiri. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman yang masih ada yang ingin memperhatikan kita, masih dengan tulus membantu kita. Sehingga kita merasa kita hidup di dunia ini ya tidak sendiri, kita punya saudara. Setiap bulan terjalin pertemuan yang penuh kasih antara para relawan dan para pasien atau keluarga pasien. Tetapi bukan lagi antara penolong dan yang ditolong, melainkan pertemuan sesama saudara karena baik penolong dan yang ditolong sama-sama membutuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan seluruh KAN-Anuhu Haji Selatan mengerti dan sadar bahwa cinta kasih yang mereka terima dapat terus dialirkan mulai dari cara yang sederhana. Mereka yang telah menerima sumbangsi dengan rela hati turut memberi sumbangsi pula melalui celengan bambu yang mereka isi setiap hari. Betapa besar cinta kasih yang mengalir itu. Cinta kasih yang dibagi tidak akan pernah habis. Justru sebaliknya, akan mengalirkan aliran damai yang lebih deras lagi ke hati banyak insan. Bahkan niat bakti menjadi relawan juga tumbuh di benak beberapa orang KAN-Anuhu. Ya, cinta kasih tidak akan pernah berhenti. Yayasan Putra Asih di Tangerang telah berusia 41 tahun. Dalam kurun waktu itu banyak anak kaum duafa yang tumbuh dalam persaudaraan di tempat ini. Ahmad Supriyadi Hashim adalah seorang pengasuh yang memberikan hidupnya bagi anak-anak Putra Asih. YAPATA adalah singkatan dari Yayasan Putra Asih Tangerang. Awalnya yayasan ini bernama Rumah Yatim Piatu yang didirikan pada tahun 1973. Letaknya di Jalan Sohib Abdul Aziz, Kota Tangerang, Banten. Di atas lahan seluas 6.000 meter persegi, panti asuhan ini menaungi anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak kurang mampu. Terdapat 65 anak yang ditampung di panti ini. Usianya berkisar 5 tahun hingga 18 tahun. Kebanyakan dari mereka berasal dari Tangerang. Sudah 8 tahun, Nurjana atau biasa disapa Nur tinggal di panti asuhan ini. Ia berasal dari Kampung Melayu, Tangerang. Nur lahir di Tangerang 24 September 1996. Ia merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2003. Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ya sebelum aku masih belum kesini, aku hari-harinya kayak masih bebas-bebas. Terus udah masuk sini itu aku dapat pelajaran, bisa mandiri, terus bisa mengaji, dan bisa mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Sejak duduk di kelas 4 sekolah dasar, Nurjana tinggal di panti ini. Semua kakaknya telah menikah dan hidup mandiri. Saat ini, Nurjana tengah duduk di kelas 3 SMK. Ia bersekolah di Lab Business School jurusan Administrasi Perkantoran. Aku pengennya sih pengen lanjut kuliah. Iya, aku masih belajar-belajar, masih meningkatkan nilai-nilai yang tadinya rendah bisa menjadi maksimal. Iya, di sini selain banyak teman juga bisa kenal-kenal dari yang tadi tidak mengenal, jadi bisa mengenal semua teman di sini, baik cowok maupun
ceweknya juga. Ya pengen jadi orang yang berguna, terus pengen bagian orang tua dan bisa ingat di tempat yang seperti yang sekarang aku tinggal. Nur juga tinggal bersama adik bungsunya, Jaja, di panti ini. Jaja lahir pada 20 April 1999. Ia mulai tinggal di panti pada tahun 2009. Saat itu ia duduk di kelas 5 sekolah dasar. Usianya kini 15 tahun. Ia sedang menempuh pendidikan di kelas 3 sekolah menengah pertama Syekh Yusuf. Tidak ada yang menyuruhnya tinggal di panti. Ia melakukannya atas dasar keinginan untuk menjadi mandiri. Atas kemauan sendiri sih. Kenapa? Ya pengen mandiri aja di sini. Biar nggak bergantungan sama orang tua gitu. Saya bersyukur bisa tinggal di sini. Belum tentu orang lain lebih kayak gini daripada saya. Di luar sana masih banyak orang yang belum mampu gitu. Beda gitu. Kalau sebelum di panti tuh kayak belum bisa apa-apa gitu. Setelah di panti itu alhamdulillah bisa ngapa-ngapain, nyuci bisa, apa-apa sendiri gitu. Yang saya lakuin sih cuma harus ini ada kemauan gitu, bekerja. Harapan sih mau jadi orang sukses untuk ngebagian orang tua juga. Putra Asih diambil dari sebuah pepatah Pasundan yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Yang berarti saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Putra Asih sendiri awalnya waktu rumah yatim piatu tahun 73 diberi nama oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Solehin KP, yang diambilkan dari pepatah Pasundan, silih asah, silih asih, silih asuh. Supaya anak-anak yang terkumpul ya dalam asrama ini saling menyayangi. Yang besar menyayangi yang kecil, kemudian yang kecil juga menghormati kepada yang besar. Ahmad Supriyadi Hashim bertugas mengelola panti ini sejak tahun 1982. Saat itu, ia baru tamat SMA. Dengan penuh semangat, ia berangkat dari kampungnya di Jawa Tengah untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Pada akhirnya saya rencana berangkat selesai pendidikan di kampungnya di Jawa, di sana, di Jawa Tengah. Saya ingin berangkat ke Jakarta. Doanya sih selalu, pekerjaan apapun yang penting aku bisa menuntut ilmu, melanjutkan kuliah ya Allah. Doa terus, itu sepanjang SMA selama 2 tahun berturut-turut tengah malam. Rupanya ada orang yang mendirikan panti ini, pada saat itu ada yang sudah almarhum, ada yang sudah faktor usia, ada yang pejabat yang memang mutasi ke daerahnya. Nah kemudian di sini kan vakum, tidak ada pengurus yang memang standby ada di sini. Sejak menjadi pengurus saat itu, Pak Ahmad bertugas merawat dan mengelola panti supaya dapat menjadi tempat yang layak bagi para anak asuh. Ia melakukan segala pekerjaan seorang diri, mulai dari membersihkan panti hingga merawat anak-anak. Namun sejak beberapa tahun terakhir, Pak Ahmad tidak sendiri. Terdapat sekitar 7 orang lain yang berbagi tugas membantu Pak Ahmad mengurus segala keperluan panti dan anak-anak asuh. Bersama istri dan anak ketiganya, Pak Ahmad tinggal di panti ini. Sang istri Laila Mahfuroh juga turut membantunya dalam mengelola kebutuhan logistik bagi anak-anak di panti. Hei, pada apa ini? Sekolahnya yang bolos enggak? Sudah pernah makan belum? Siapa yang belum? Ayo makan dulu, makan. Ya. Selama lebih dari 32 tahun, Pak Ahmad setia memberikan pelayanan kasihnya bagi anak-anak didik di panti asuhan ini. Usia Pak Ahmad sendiri kini telah mencapai 55 tahun. Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak rata-rata itu menghadapi masalah 4. 1, tidak ada bapak. Kemudian tempat tinggal nggak layak. Ibu pengangguran, tidak berpendidikan. Sekolah perlu biaya, tahun lalu perlu biaya. Sehingga permasalahan berat bagi anak itu ini. Setelah kami tampung di sini, 4-4-nya ini kita tangani. Tempat tinggal insya Allah layak. Kemudian makan sudah nggak usah mikir.
sekolah kami sekolahkan dan dibiayai keperluan sekolah, baik untuk pakaian maupun keperluan sekolah, sebelum ada gratis sekolah. Nah, kemudian ada yang mengasuh, ada yang mengayomi. Jadi itu anak-anak yang pertama kali kita tanganin, begitu datang anak seperti itu. Dan itu semua gratis, serupiah pun kita tidak pungut biaya. Tuhan, Allah tuh Maha tahu pekerjaan kita. Kemandirian adalah bentuk pembinaan yang ditanamkan kepada anak-anak asuhnya. Mereka juga diajarkan untuk merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Piket kebersihan ini diberlakukan setiap hari bagi anak-anak. Tujuannya agar mereka pun dapat menyayangi diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk anak-anak, semoga mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat bermanfaat. Baik itu dari segi ilmu maupun dari segi kemandirian, terutama minimal itu diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Mereka merasakan bahwa apa yang dia pakai dia harus merawat. Jadi merasakan sambil dikasih tahu bahwa nanti ke depan kamu setelah berkeluarga harus begini. Jangan membedakan pekerjaan wanita, pekerjaan pria. Tujuan saya seperti itu. Sebenarnya orang itu semua diciptakan Tuhan itu saling membutuhkan dan saling diberi kelebihan. Bagi saya, hidup itu berlanjut, tidak berakhir hanya di dunia. Dan hidup kelak itu akan lebih penting, lebih berat dibandingkan dengan hidup sekarang. Tuhan ciptakan manusia di alam dunia ini supaya berbuat baik. Semua sama. Karena kamu akan mengalami hidup selanjutnya. Ini filsafat saya. Kalau kata Allah di dalam bahasa agamanya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi. Saya tidak punya kemampuan sebenarnya, tetapi saya punya niat bahwa Allah menurunkan ajaran semacam itu. Allah akan menolongmu kalau kamu mau menolong hambanya yang sedang memerlukan. Itu jelas-jelas itu Al-Quran. Assalamualaikum. Pada apa nih? Perasaannya gembira. Saya gembira melihat yang sudah sukses, senang, ada kepuasan tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar guru, tapi mengasuh, membiayai, mengatur, memanage. Artinya dari segi pola keuangan, pola ini yang diawali memang dari diri sendiri dulu. Membina karakter dilakukan Pak Ahmad dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta mengajarkan tentang arti bersyukur bagi anak-anak asuh di panti ini. Setiap Selasa malam, Pak Ahmad mengajak anak-anak asuhnya untuk berdoa bersama bagi para donatur yang telah membantu. Lebih ke mental. Pertama mental dan keterampilan untuk menyongsong masa depan. Kenapa mental? Minimal kalau toh dia tidak tamat sampai perguruan tinggi atau cukup sampai SMP, dia punya pembinaan, punya nilai agama, punya aturan di dalam kehidupannya, tidak akan menjadi orang jahat sekalipun dia pendidikannya rendah. Jadi tidak ada istilah globalisasi kemudian punah kemanusiaannya. Justru malah kalau agama dihidupkan akan tumbuh, hidup saling berkenalan, hidup saling baik sesama umat manusia, baik sesama agama maupun tidak sesama agama. Ya, waktu itu tanpa sengaja saya lewat di depan jalan, terus lihat ada pelang panti asuhan. Nah, saya selalu ingin tahu ya kondisi suatu panti kalau pas saya lihat gitu loh. Mungkin ada apa yang perlu kita bantu di panti tersebut. Jadi begitu lihat pelangnya, saya langsung berkunjung, ketemu pengurus, dan saya terus bertanya kira-kira bisa nggak saya dan kawan-kawan berkunjung ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Pak Ahmad dari Yayasan Budak Suci Indonesia. Boleh, silakan. Saya sama teman-teman dari Yayasan Budak Suci Indonesia ingin berkunjung menemui anak-anak. Ya, Budak Suci Indonesia ingin berkunjung menemui anak-anak. Itu bisa nggak ya Pak? Bisa, boleh. Saya malah berterima kasih. Ternyata saya hidup tidak sendiri. Dari semua lapisan masyarakat mau berpendidikan. Silakan. Terima kasih ya Pak.
Berkat jalinan jodoh baik, para relawan dari Yayasan Bunda Suci melakukan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Putra ASI. Sekitar 20 relawan datang untuk menghibur dan memotivasi anak-anak yang ada di panti ini. Kunjungan kasih ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh para relawan. Tujuannya sama, kita berbagi ya. Kita menghibur mereka, berbagi kasih, menghibur, sekaligus juga kita memotivasi kalau ke tempat anak-anak ya. Memotivasi anak-anak itu agar tetap semangat menjalani hidup, menjalani dunia mereka, belajar, bermain, seperti itu. Kalau kamu senang nggak bisa berbagi? Senang. Senangnya kenapa? Karena kakak bayi ini baik. Karena baik, kamu jadi ikutan mau baik ya? Sesuatu yang baik menularkan sesuatu yang baik lagi. Berarti kita akan sampaikan ke anak-anak sih untuk tetap semangat. Dengan kondisi mereka mungkin yang jauh dari keluarga atau mungkin tidak punya keluarga. Tapi mereka harus tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat belajar. Tanpa lupa juga dunia mereka, dunia anak-anak, kita ajak mereka untuk bermain juga. Ini pertama kali saya untuk kegiatan acara ke panti asuhan. Bahagia banget ya bisa berbagi sesama, karena kenapa ya mungkin acara kegiatan ini nggak mungkin kita bisa dapetin kalau memang kita nggak bisa datang langsung kemari. Jadi senang lah bisa ketemu anak-anak yang mungkin kekurangan dan kita bisa berbagi untuk sesama. Jadi biar menumbuhkan rasa saling kerjasama, rasa saling sayang, saling peduli. Tadi seperti cerita kan juga bahwa kita harus peduli ya. Kadang mungkin masalah satu teman mungkin bisa menjadi masalah kita juga gitu. Jadi kita mengajarkan mereka untuk lebih bertoleransi bersama gitu. Kita ingin memberikan kasih sayang, perhatian ke mereka. Makanya kita selalu bilang ke mereka, maksudnya bahwa mereka harus benar-benar rajin sekolah ya, mengikuti peraturan bapak dan ibu di panti ini, dan kita juga janji next kita juga akan mengunjungi mereka lagi sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kita. Kunjungan kasih ini telah mengingatkan kasih di antara relawan dan anak-anak Panti Asuhan Putra ASI. Tidak ada satu manusia pun yang dapat berdiri sendiri di dunia ini. Saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah sikap perekat utama yang perlu selalu dibina demi kebahagiaan bersama. Keberanian memikul tanggung jawab mengandung kekuatan yang dapat menggugah orang lain. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya, saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.